menundukkan hati dan pikiran kami kepada pikiran Kristus. Bapa, singkapkanlah setiap selubung-selubung yang selama ini kami tidak ketahui. Berikanlah kepada setiap anak-anakmu pewahyuan yang baru, Bapa, sehingga di saat tengah-tengah dunia yang saat ini sedang goncang, tapi kami percaya jawaban firman Tuhan itu yang membuat kami tetap teguh, tetap diberkati di saat masa kesukaran. Kami tenang, Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, sebab pemeliharaan Tuhan ada buat kehidupan kami. Engkaulah gembala kami yang menuntun kami senantiasa memelihara kehidupan kami. Roh Kudus, hadirlah di tempat ini, menjamah setiap anak-anak-Mu, memberikan pengertian untuk anak-anak-Mu, sehingga mereka, Tuhan, boleh semua menjadi pelaku kebenaran firman. Mereka boleh kuat di dalam iman. Mereka melakukan segala sesuatu dengan iman, sehingga perkenanan Tuhan ada di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan setiap benih firman Tuhan tidak ada satupun yang akan kembali dengan sia-sia, tapi firman itu akan bertumbuh dan berbuah-buah yang lebat di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan melihat manifestasi pekerjaan roh yang terjadi di dalam kehidupan kami seorang percaya. Kami akan mengalami banyak terobosan. Pintu pemulihan Tuhan sudah buka. Terima kasih Tuhan, pemulihan hati kami. Terima kasih Tuhan, pemulihan keuangan.
Terima kasih Tuhan untuk pemulihan kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan keluarga. Kami sudah terima hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami deklarasikan kami semua lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, kuasai hati dan pikiran kami dari awal sampai pertengahan sampai akhir. Biar masing-masing Tuhan mereka boleh mengerti dan mereka semua menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan amin. Kita belajar tentang perjanjian lama di dalam kitab Kejadian. Kemarin tanggal 26 waktu doa malam saya membahas tentang hukum tabur tuai, ya, gimana setiap yang menabur pasti menuai, ya. Lalu ada kelanjutannya persepuluhan dan buah sulung, ya. Lalu apa sih persepuluhan? Biasanya orang banyak yang di persepuluhan di Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12, ya. Tapi ada di satu kitab Kejadian ini di Kejadian 47. Kita buka Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Oke, kita akan baca secara bergantian. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu semua ayat yang genap. Demikian firman Tuhan, Kejadian 47 ayat 13 dengan judul perikop tindakan Yusuf. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf memasukkan segala uangnya ke dasar bintang Mesir dan menjadikan tanah air yang dibawa kekayaan gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf bawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah tanah aku, maka aku akan memberikan kepadamu sebagai ganti ternak." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternak pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datang mereka kepadanya, pada tahun itu, kata kepadanya, "Tidak usah lagi sembunyikan kepada Tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik Tuanku, tidak ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada Tuanku selain badan kami dan tanah kami." Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladang-ladangnya karena berat kelaparan itu di pemerintah. Demikian negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagi kamu, supaya kamu mendapat menabur di tanah itu." Mengenai hasilnya, kamu memberikan seperti bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian negeri telah menjadi benih dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anak. Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, dan bahwa perima dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah perima tidak menjadi milik Firaun. Kita lihat judul perikopnya tindakan Yusuf.
kita lihat nih dari ayat yang ke-13. Sama nggak dengan kondisi sekarang saat ini? Di mana harga-harga itu banyak yang naik, banyak yang gagal panen, banyak lagi sedang menghadapi masa kesukaran. Ya, ini satu tindakan di mana waktu itu bangsa Mesir ya istilahnya mengalami kesukaran yang besar. Mereka sampai punya uang tapi nggak bisa beli makanan. Ya, sampai terakhir udah nggak tahu lagi ya apa yang harus dimakan. Sampai harta benda semua dijual. Udah nggak ada lagi. Tapi apa yang Yusuf bilang? Tadi bicara Firaun itu kalau kita dalam konteksnya itu adalah mewakili Tuhan. Ya. Bicara imam itu adalah orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Atau di sini adalah hamba-hamba Tuhan. Di sini 1/5 bagian berarti 2 kali lipat dari persepuluhan dari penghasilan. Nah, kenapa? Ya, ternyata 1/10 itu kita mengembalikan milik Tuhan. Oke? Membuka tingkap langit Tuhan. Di Maleakhi 3, boleh kita lihat dulu Maleakhi 3. Coba kita lihat Maleakhi 3 ayat 6 sampai ke 12 ya. Supaya Bapak Ibu semua saudara tahu perbandingannya antara Maleakhi 3 dengan Kejadian 47. 6 sampai 12. Oke, kita baca bergantian di sini ya. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. 6 sampai 12 ya. Demikian firman Tuhan, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak sama. Iya, oke. Sejak zaman dari moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah pernah ditipu, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadi bagimu belalang-belalang, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Nah, di sini persembahan persepuluhan itu bicara di Maleakhi 3 adalah membuka tingkap langit Tuhan. Tuhan bilang apa? Ujilah aku, apakah aku tidak membukakan tingkap langit bagimu? Ya. Nah, di sini kita harus kemarin di Ulangan 12 dibilang harus hati-hati ya kepada siapa, kemana kita harus membawa persembahan, baik itu persepuluhan, persembahan khusus, buah sulung, kita harus belajar bertanya sama Tuhan. Jangan menjadi orang itu yang mengikuti ya melakukan rutinitas agamawi. Oke, kita belajar tanya Tuhan, Tuhan, kemana saya harus bawa ini? Karena ketika kita mengembalikan persepuluhan, ini saya mengembalikan milikmu Tuhan. Arahkan hati saya. Supaya apa? Ketika kita mengembalikan milik Tuhan, maka tingkap langit Tuhan akan terbuka. Tuhan bilang, ujilah aku. Ya, jadi Tuhan itu nggak pernah berdusta. Makanya di sini, ayo kita belajar ya. Karena ini nggak mudah loh. 1/10 aja kita mungkin belum tentu bisa melakukan rutin. Apalagi 1/5 bagian. 2 kali lipat dari 1/10. Saya dapat ini waktu tahun 2008. Ya, saya tidak dapatkan di gereja.
Waktu kita sharing firman, saya dengan satu hamba Tuhan, tiba-tiba Tuhan bilang, buka itu Kejadian 47. Saya waktu itu kan baru mulai pelayanan, saya baru namanya bertobat, ya, dan saya memang mengajar itu pekerjaan yang Tuhan berikan buat saya. Saya mau bekerja sambil melayani Tuhan, dan Tuhan berikan. Nah, ternyata itu ada yang Tuhan bilang, kamu harus naik level, ya, kamu bukan cukup harus sepersepuluhan. Dan saya berapa kali dari 2006 saya bertobat terima Yesus 2003 sampai sekarang berapa tahun? 20 tahun. Pernah di gereja mengajarkan 1/5 bagian? No. 1/10 iya. Tapi 1/5 tidak. Padahal 1/5 ini kita lihat loh kisahnya Yusuf. Bagaimana kondisinya waktu itu di Mesir? Apa mereka lagi di zona nyaman atau mereka lagi di masa-masa sukar? Ya, ini yang Tuhan mau persiapkan ke depan. Pemeliharaan Tuhan ada. Nggak usah takut. Saya belajar, maksudnya apa sih Tuhan? 4/5 itu kamu bisa menikmati loh. Kamu masih punya benih, kamu juga hidup dari 4/5 bagian yang Tuhan sudah berikan. Lewat pekerjaan. Misalnya gaji 5 juta. Ya, berarti kalau 1/10 dari 5 juta berarti 500.000. Kalau dia 1/5 bagian berarti 1 juta. Dari 4 juta bisa cukup loh. Kenapa? Saya bukti sampai hari ini, waktu kemarin COVID 2020 Maret, banyak kan orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak kan yang pengangguran. Banyak kan akhirnya tiba-tiba tuh bangkrut. Banyak yang bimbel tutup. Tahu, Tuhan pelihara saya. Janji Tuhan digenapi. Karena apa? Saya melakukan ini. Jadi ketika saya juga mengembalikan persepuluhan, saya juga menabur. Bukan hanya udah persepuluhan, ya udah cukup. Ya, kita sertakan dengan benih. Itu untuk apa? Memelihara kehidupan kita ke depan. Kita nggak tahu di masa-masa sukar ke depan. Kalau saya bilang investasinya surga. Kan dia bilang Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, kalau hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang dengan kegoncangan, bencana alam, kelaparan di mana-mana. Bapak Ibu stres nggak? Pasti takut. Gimana nanti ke depan? Tuhan bilang apa? Di saat-saat masa sukar, justru Tuhan pelihara loh. Yusuf ini tangan kanannya Firaun loh. Dia yang memelihara loh. Coba tanah imam tidak diperjualbelikan. Justru tanah imam itu dipelihara. Jadi sebenarnya waktu kita mengembalikan 1/10, kita itu turut melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Bukan hanya kita melakukan rutinitas. Aduh jadinya berat deh kayaknya 1/10 bagian. Aduh susah deh. Mendingan sayang deh buat keperluan yang lain aja deh. Jangan rubah paradigma, rubah mindset. Ya, mempersiapkan di masa-masa yang akan datang, di masa-masa sukar, gimana pemeliharaan Tuhan tetap ada. Benar, saya hidup di bawah tingkap langit Tuhan. Saya nggak pernah nyari murid, saya tidak pernah pasang iklan, saya tidak pernah itu namanya apa istilahnya berita itu apa kayak kita bikin brosur, spanduk, nggak pernah. Sampai teman saya bilang, kamu bisa bikin buku. Kamu sudah menciptakan rumus. Tuhan kasih hikmat loh sama saya. Waktu saya ngajar, saya tuh bisa tiba-tiba menemukan rumus. Saya bikin rumus. Yang di buku itu nggak ada. Ya, tapi kenapa? Saya minta hikmat Tuhan. Dia bilang, kenapa kamu nggak nulis buku? Tuhan nggak suruh mau ngapain. Saya bukan kayak orang dunia mau cari keuntungan. Tidak. Saya mau
untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ketika saya harus mengajar, kalau memang Tuhan mau saya melakukan sesuatu, saya melayani, saya melangkah dengan iman. Saya hidup dari iman. 2020 saya itu cuma off 3 bulan mengajar. Bayangin guru yang lain sampai kemarin aktif baru tahun berapa. Mereka banyak yang dipotong gaji. Gak cukup. Tapi Tuhan pelihara kehidupan saya loh. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tingkap langit aku buka. Kamu punya benih. Malah saya bisa memberkati orang kemarin. Di masa awal COVID. Bayangin. Tuhan menepati setiap janji-janjinya. Coba kita belajar. Ya. Di masa-masa ke depan. Gak usah takut. Jangan takut. Belajar. 4/5 itu masih besar kan? Besar nggak? Satu bagian, kalau ini 4/5, satu itu 5/5. Ya, 4 bagiannya kita, 1 bagiannya Tuhan. Tetap bagiannya kita lebih besar daripada bagian Tuhan. Tapi itu pun kadang-kadang manusia itu berkeluh kesah. Kurang. Agama seberang berapa persen? 2,5%. 2,5% agama seberang. Mereka amal jariah, sedekah. Kita jangan mau sedekah. Kalau sedekah itu mempiutangkan Tuhan. Tuhan akan mengembalikan impas. Tapi kalau mau hidup di bawah tingkap langit Tuhan, ya, kita hidup dari benih. Ya, sama seperti kemarin petani menanam padi, menuai nggak? Menuai. Metik hasil kan? Kalau Bapak Ibu nggak pernah menanam, mungkin nggak Bapak Ibu bisa metik. Kalau Bapak Ibu nggak pernah menabung, mungkin Bapak Ibu bisa mengambil tabungan. Gak mungkin. Justru investasinya kita di masa-masa sukar ke depan. Ayo, panggil tutuayan, jangan diem aja. Ya, banyak loh, benih taburan itu banyak. Bukan hanya bicara materi uang. Emang di sini dibilangnya apa? Ada dibilang uang? Enggak. Dari apa? Kambing, sapi, lembu, ya kan, domba. Sampai nggak ada lagi. Terakhir apa? Tenaga. Melayani pekerjaan Tuhan. Banyak hal yang bisa jadi benih taburan. Tapi miliki motivasi hati yang benar. Jangan kita memberi tapi dengan motivasi embel-embel. Besok kali aja orang ini bisa mengembalikan 2 kali lipat. Ya, itu mah sama aja kamu nganggap orang itu jadi dukun pelipat gandaan uang. Ya kan? Lah dia bukan dukun pelipat gandaan uang. Ya. Tapi justru apa? Kamu harus punya iman. Yang mengembalikan itu bukan orang yang kamu beri loh. Tapi Tuhan yang akan mengembalikannya. Lewat siapa aja. Burung gagaknya Tuhan tuh banyak. Tangan-tangan perpanjangan Tuhan itu banyak. Saya kadang-kadang gak bisa mikir. Orang kedar pun Tuhan bisa pakai untuk memberkati. Orang dari luar negeri pun dari seberang laut bisa pakai untuk memberkati saya. Memang gak ada yang saya kenal. Ya, pemeliharaan tuh Tuhan sungguh nyata. Gak pernah saya dari mengiring Tuhan namanya sampai kelaparan. Gak pernah sedetik pun. Sampai gak pernah megang uang pun tinggal 5.000, tapi Tuhan kembalikan 500.000. Kenapa? Karena saya punya investasi. Tuhan, saya perlu buat ini loh Tuhan. Ya, satu ketika saya mau ke Ungaran. Pagi-pagi Tuhan cuma bilang, kamu lihat tuh, kamu ada sepatu baru, kamu belum pernah pakai. Bawa itu, kirim itu. Saya pikir kirimnya kemana? Ke Cibinong. Tinggalnya di Jakarta, nganterin ke Cibinong. Saya kalau misal mau nggak taat, saya bisa aja. Tapi Tuhan cuma bilang, pergi pelangkah. Saya datang ke sana ketemu orang tuanya. Saya bilang, anak ibu ada nggak? Nggak ada. Kenapa tumben Kak Yohana pagi-pagi datang? Saya digerakkan Tuhan untuk memberikan ini. Ini harga sepatu udah saya cek. 300.000 itu ori. Ini ori Bu, saya belum pernah pakai. Ibu boleh cek itu di toko sepatu. Dan dia tahu, itu merek Leeds. Ya, kayak Adidas, ada merek.
Wah, ini sepatu mahal. Saya cuman imannya waktu itu berapa? Cuma minta 2 juta untuk bisa ke Semarang. Tapi yang Tuhan kasih berapa? Hampir 10 juta. 5 kali lipat dari yang saya minta. Anaknya juga terimanya polos. Dia bilang, Kak Yohana, ini benih taburannya buat apa? Saya mau bersepakat sama kamu. Saya mau doa puasa di Ungaran, puasa Ester waktu itu. Karena saya mau pulih hidup saya. Saya nggak mau hidup dalam akar kepahitan. Sudah melayani Tuhan tapi masih kepahitan. Jadi beban. Saya mau feel free, saya mau merdeka. Ya. Dia bilang sepakat, Kak Yohana minta berapa dananya? Ya nggak gede-gede sih, 2 juta aja. 1 juta buat transport, 1 juta saya bisa buat benih taburan di sana. Tapi Tuhan tahu hati. Ternyata apa yang dikasih hampir 10 juta. Emang yang ngasih saya kenal? Tidak, saya kenal. Digerakkan hatinya. Kamu minta apa sama Bapa di surga? Orang yang nanya saya loh. Kamu minta apa sama Bapa di surga? Saya cuma minta 2 juta. Dia kasih amplop ke saya. Kamu terima ini. Saya kaget lihat angka nominal. Ini 10 juta Tuhan yang Tuhan kasih buat saya. 5 kali lipat yang Tuhan berikan buat saya. Sedikit yang kita berikan buat Tuhan, tapi besar yang Tuhan berikan buat kita. Ya, makanya kadang-kadang saya suka gregetan lihat orang. Ya, udah tahu lagi kondisinya kayak gini, banyaknya berkeluh kesah. Belajar kita jadi janda di Sarpat, memberi dari kekurangan. Jangan nunggu memberinya itu dari waktu kita kaya. Wah, yang Tuhan mau lihat bukan dari pemberian kamu besar kecilnya, tapi hati kamu yang benar-benar mau mengasihi Tuhan, ya, yang benar-benar mau untuk melakukan setiap tindakan iman yang kamu lakukan. Berat, 1/10 aja berat, gimana 1/5 bagian? Saya waktu dapat firman ini, besoknya saya terima penghasilan, langsung saya 1/5 bagian. Tahu yang saya terima berapa? Dalam 1 bulan saya ngajar 1 murid, bayar saya 10 juta. Padahal pengalaman saya belum seperti sekarang. Saya melayani satu, dia itu pengedar narkotik, anak Tuhan. Tapi anak itu dipulihkan. Orang tuanya berani menabung. Sampai dia tanya, kakak minta dibayar berapa? Ibu tergerak hati memberi berapa? Saya tidak pernah mau membatasi tangan Tuhan untuk bekerja memberkati saya. Saya tidak pernah mau membatasi tangan Tuhan. Akhirnya dia bilang, saya kirim ya Bu, M-Banking. Kaget, ini besar banget Tuhan. Itulah yang kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Belajar kita. 4 bagian kita, 1 bagian Tuhan. Tetap bagian kita lebih besar daripada bagian Tuhan. Dulu saya nggak mengerti loh, benar. Saya ketemu dengan orang itu, dia taunya apa 1/10 bagian aja. Ada satu teman, ya, dia bilang gini, dulu dia kerja di landscape pertamanan, ya, dia gaji 2 juta. Tiba-tiba Tuhan bilang, kasih seluruhnya. Waduh. 2 juta disuruh kasih seluruhnya. Lah gimana dia ceritanya buat makan 1 bulan. Bayar kontrakan 1 bulan. Dia mah taat aja. Padahal tuh dia baru pertama kali kerja. Buah sulung. Dia cerita nih sama saya. Ya, dia kasih tuh, dia bawa ke gereja, dia angkat dulu di rumah, dia doa. Tuhan, ini kan yang Engkau mau. Saya melepaskan ikatan batin saya terhadap uang karena Tuhanlah yang terutama dan yang utama dalam kehidupan saya. Bukan mamon ini, bukan uang segala-galanya buat saya, tapi Tuhanlah segala-galanya. Tuhanlah yang akan memelihara kehidupan saya. Dia kasih itu, dia bawa. Tahu, 1 minggu kemudian kantornya menaikkan gaji dia 20 juta. Saya pas dengar kayak gitu, kayaknya menggebu-gebu. Ih, hebat juga nih Tuhan. Saya pada baru pertama kali bertobat. Dengar kayak gitu kan saya tertantang. Kayaknya boleh nih. Tar dulu, saya nggak mau ikut-ikutan. Kalau nggak terjadi, saya bisa nyalain dia. Ya kan?
Akhirnya saya pernah loh, waktu itu saya ngajar pertama kali penghasilan saya 150.000. Nggak nyampe 1 bulan 300. Nggak nyampe 2 bulan naik lagi 600. Terus tuh naik, setiap bulan naik. Naik, meningkat. Sampai ada saya bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan mau saya melakukan buah sulung, beri penghasilan terbesar. Saya ingat penghasilan terbesar waktu itu 400.000. Saya kasih nih 400.000. Saya bilang, Tuhan, dari 400.000 ini saya belajar. Saya tidak akan pernah kekurangan murid. Dan saya tidak perlu mencari mereka. Dimanapun Tuhan utus saya, Tuhan adalah segala-galanya. Tuhanlah yang akan mengirimkan untuk saya hidup di bawah tingkap langit Tuhan yang terbuka. Tahu, itu banyak. Makanya banyak orang-orang kedar yang saya ngajar rumahnya jauh-jauh, bukannya dekat sama rumah saya. Sampai tetangga saya bingung, ibu pasang iklan? No. Terus mereka taunya dari mana? Mana saya tahu, taunya dari mana? Mulut ke mulut, saya tidak perlu capek. Karena yang saya punya hati saya, bagaimana anak-anak itu pintar, bagaimana anak itu semua menjadi orang yang berhasil dan sukses ke depan. Itu aja motivasi saya. Tuhan, berkatilah mereka. Akhirnya banyak yang sudah, ada yang jadi dokter, ada yang jadi arsitek, ya, ada yang udah jadi bagian kayak konsultan, udah keliling Indonesia. Ya, gimana Tuhan memberkati. Jadi kita nggak usah takut nanti mau menghadapi masa sukar ke depan. Ayo dari sekarang investasi dalam kerajaan surga. Investasinya bukan hanya materi uang. Ingat, ya. Kita di sini tadi Cimaria bilang, setiap benih taburan, sayur yang kita bawa itu benih taburan. Ketika kita ngambil bagian dalam pelayanan, itu pun taburannya kita. Jadi setiap jeripaya kita melayani Tuhan, ada yang sia-sia? Gak ada. Gak ada. Justru kita malah bersuka cita. Sekecil apapun, itu adalah benih buat kamu. Investasi kamu. Nanti menghadapi masa sukar ke depan, panggil tuayan. Ya, bilang apa? Utara jangan tahan-tahan, selatan bawalah. Kami semua penabur. Kan tadi penuai, pasukan pendoa dan penuai. Saudara-saudara semua adalah penabur-penabur di akhir zaman. Tuhan mempersiapkan, ya. Kita nggak akan hidup lagi dengan orang dunia yang berpikir dengan uang segini investasi usaha apa nih? Yang ada apa? Ditipu loh, banyak loh penipuan. Investasi bodong, koperasi, banyak, ya. Karena kita tergiur dengan persentase bunga yang besar, 50%, 100%. Wah, ya ampun. Kalau kamu menginvestasikan dalam kerajaan surga, di masa-masa sukar ke depan, pemeliharaan Tuhan ada. Bahkan kamu bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kamu. Ya, bisa kamu pakai untuk pelayanan misi, untuk pemberitaan kabar baik. Jadi sekecil apapun, ya. Saya belajar ya dari buah sulung. Buah sulung itu adalah pemberian pertama dari penghasilan pertamanya kita. Jadi kemarin ada yang bertanya sama saya. Dia bilang, kalau misalnya saya udah bekerja, terus saya naik jabatan, itu boleh nggak saya ngasih? Kalau Tuhan suruh kamu punya iman, ya, kamu boleh melepaskan. Karena itu kan penghasilan, apalagi kamu naik jabatan. Berarti penghasilan terbesar kamu. Kamu mau berikan buat Tuhan seluruhnya. Tapi imani, bukan apa kata saya loh. Kamu harus klaim janji firman Tuhan loh. Supaya Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Yang Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Bukan 7 kali lipat, bukan 10 kali lipat. Ya.
2 kali lipat Tuhan kembalikan. Coba kita lihat untuk yang buah sulung, ya. Di Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Boleh satu orang yang baca? Amsal 3 ayat 10 demikian firman Tuhan. 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10 demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Oke. Apa dibilangnya? Diisi penuh limpah. Bisa sampai luber loh. Bejananya kita nggak akan pernah kekurangan. Itulah rahasia buah sulung. Tapi kalau kita mau berikan buah sulung, kembali lagi ya, tanya sama Tuhan. Banyak orang Kristen tidak mengalami perubahan, tidak mengalami terobosan. Jadi dia bawa ya sekedar bawa. Karena di gereja ada nih amplop persembahan, dikasih. Ya. Nah ditulis dah, terserah tuh. Coba mulai sekarang dirubah. Saya mau tanya di sini. Pernah nggak mengangkatnya di rumah sebelum memberikan? Yang dari Bogor. Enggak pernah. Oke. Dari Serpong. Gimana dari Serpong? Pernah mengangkatnya di bawah, diangkat dulu di rumah. Dari Jakarta. Gimana nih? Kita mengembalikan milik Tuhan atau kita bawa persembahan khusus kita tapi kita angkat dulu di rumah. Nah, pasti begitu di gereja ada amplop ya udah kita kasih, masukin, ya kan? Rubah ya mulai sekarang. Rubah. Supaya kita angkat dulu di rumah. Angkat dulu, doa dulu. Kita mengikuti arahan Tuhan. Tanya, Tuhan ini saya harus bawa kemana? Memberkati siapa? Kepada siapa saya harus melepaskan ini? Tanya sama Tuhan. Bersepakat dengan Tuhan. Kalau sudah, misalnya, kayak saya kan ada mendukung beberapa pelayanan. Saya telepon misalnya orang itu. Saya bilang saya melepaskan buah sulung. Artinya saya ajak orang itu bersepakat. Bukan cuma sekedar ya udah transfer, udah selesai. No, jangan. Kita harus ada kesepakatan. Kita harus tulis detail. Tuhan aja detail sama kita loh. Bapak Ibu mau mau menerima jawaban doa, maunya sesuai kan? Ya kan? Berarti kita juga harus mengembalikan milik Tuhan. Kita juga harus detail sama Tuhan. Belajar. Belajar untuk apa? Oh iya, berarti saya harus melakukannya dengan iman. Hati-hati. Jangan kita pikir gini, kita sudah mengembalikan. Kita pikir itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi tidak ada perkenanannya Tuhan. Karena tidak didasari oleh iman. Ulangan 12. Nanti boleh baca ya. Kalau kemarin yang ikut doa semalaman di Gading Serpong, saya buka tentang hukum tabur tuai. Bagaimana kita membawa, kita bertanya sama Tuhan. Nyangkut ini persepuluhan buah sulung. Kalau kita mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan, belajarlah kita bertanya sama Tuhan. Jangan kita lihat hamba Tuhannya. Jangan kita lihat pribadi orangnya itu. Tuhan pun tinggal di dalam kehidupan orang itu. Dia apalagi ketemu tanah yang subur, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu tanah yang subur. Aduh, saya tuh udah senang banget ya kalau ketemu tanah yang subur. Kenapa? Sama aja kan Bapak Ibu punya benih nih. Ya, Bapak Ibu ketemu mau tanah yang gersang atau mau tanah yang subur supaya pohonnya berbuah. Pasti maunya tanah yang subur. Nggak mau dong tanah yang berbatu-batu, apalagi tanah yang gersang. Yang ada mati, sia-sia, bener nggak? Banyak orang-orang di luar sana ya sekedar memberi, dia tidak menikmati pemeliharaan Tuhan. Dia tidak merasakan kebaikan Tuhan. Berarti Tuhan dusta? Tuhan tidak dusta. Tapi kamu tidak melakukannya dengan iman. Tuhan Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ekor ikan. Emang dia ngapain? Langsung ngasih? Enggak kan?
diangkat dulu di atas, mengucapkan berkat syukur. Nah, itu pun yang kita harus lakukan ketika kita mengembalikan, mau itu persepuluhan, mau itu kita taburan, mau itu buah sulung, angkat di hadapan Tuhan. Ucapan syukur kita sama Tuhan, melepaskan berkat, supaya yang mengembalikan bukan orang yang kita udah kasih. Jangan nanti gini, saya mau ngasih sama Cimaria, nanti Cimaria yang membalikan ke saya. Lah, Cimaria juga dia sama Tuhan. Jangan begitu pola pikirnya, harus mulai dirubah. Tuhan juga ada di dalam kehidupan kita semua. Kita semua gereja loh ya, kita gereja. Orang yang sudah ditebus, diselamatkan dari kegelapan kepada terang Kristus. Kita ini rumah Tuhan masing-masing. Jadi ikutilah arahan. Kalau Tuhan bilang kamu ke A, jangan ngelihat, oh dia udah kaya, ngapain gua ngasih ke dia. Rubah pola mindset kalian. Jangan melihat orangnya itu, tapi lihat Tuhan mau pakai dia dengan kita memberkati dia. Sebenarnya bukan menolong dia, tapi sedang menolong diri kita sendiri. Tuhan mau mengerjakan sesuatu pertambahan. Yang Tuhan mau kerjakan pertambahan. Lihat di tanah Mesir, ya, apa yang disuruh sama si Yusuf? Apa disuruh ini santai-santai? Enggak kan? Tapi disuruh apa? Menabur. Ada benih nggak? Kalau nggak ada, ya udah tenaga kamu. Sampai semua dijual tuh harta bendanya. Habis. Udah kerja sama Firaun aja, hasil ininya harus dikasih lagi 1/5 kepada Firaun, 4/5 buat kamu. Cukup dong? Cukup kan? Karena cukup tetap bagian kita lebih besar daripada bagiannya Tuhan. Jangan kita mintanya, Tuhan saya mau butuh 100 juta. Taburannya kagak ada, persepuluhannya kagak ada. Gak mungkin sesuatu alam supranatural itu terjadi. Yang bikin itu adalah investasinya kita dalam kerajaan surga. Kita bisa menuai. Yuk, bukan melihat dari besar kecilnya loh. Tapi hati kita yang mau mengikuti arahan Tuhan. Dari sekarang kita rubah. Jangan jadi orang Kristen yang karena doktrin, paradigmanya rubah. Karena yang Tuhan mau adalah kamu melakukan segala sesuatu dengan tindakan iman. Dengan tindakan iman ada perkenanannya Tuhan. Tanpa iman, apapun yang kamu lakukan itu dosa. Tapi ketika kamu melakukan segala sesuatu dengan iman, kamu akan melihat bagaimana pekerjaannya Tuhan dalam kehidupan kamu. Bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup kamu. Bagaimana Tuhan akan memberkati ke depan itu luar biasa. Saya banyak melayani jiwa-jiwa yang mereka itu diberkati dalam pekerjaan. Simple. Satu, pemulihan hati. Setelah pemulihan hati, mereka mau nggak melakukan firman Tuhan. Saya suruh tanya, kamu tanya sama Tuhan. Kemarin dia bilang gini, Yohana nggak berasa ya, ini udah akhir tahun. Iya. Terus dia beberapa tahun itu dia rutin untuk persembahan akhir tahun. Padahal bukan orang yang percaya Yesus loh. Tapi dia belajar, karena dia bilang, saya juga lihat dari kamu, bagaimana kehidupan kamu dipelihara sama Tuhan. Ya, kita menjadi contoh. Kalau kita sendiri nggak melakukan, gimana kita mau jadi contoh buat orang? Yang ada jadi tukang obat. Obat panu, tapi kita nggak pernah pakai. Kita nggak tahu khasiatnya. Ya kan? Jadi omong doang. Coba kalau Bapak Ibu mau mulai dari sekarang, yuk kalau kita mau dinin, orang akan melihat apa yang kamu lakukan. Kemarin dia bilang gini, ini mau berarti benih akhir tahun, ya imanilah. Terobosan besar terjadi, imani. Tanya sama Tuhan, berapa yang kamu harus lepaskan, jangan tanya sama saya bilang gitu.
Supaya apa? Itu nggak jadi beban. Entah dipikirnya saya yang memaksa-maksa. No, bukan hamba-hamba Tuhan yang memaksa di sini. Bukan juga dari Cimaria atau dari Pas Agape. Tapi belajarlah bertanya sama Tuhan. Rubah paradigma, rubah pola pikir. Ya, sebelum di masa-masa yang akan datang, masa-masa kesukaran besar, tapi kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Janganlah kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Ketakutan dan kekhawatiran tidak menambahkan apapun, tapi itu hanya bikin tambah kita akhirnya bisa jadi murtad loh. Karena di hari-hari terakhir ini, kalau orang tidak kuat di dalam imannya karena tekanan hidup, bisa meninggalkan Yesus. Apalagi kalau udah ketemu, wah dia kaya, dia wah boleh nih. Udah deh saya tinggalkan Yesus hanya karena uang. Jangan. Sayang. Saya kadang suka ngelihat teman-teman saya banyak yang meninggalkan Tuhan. Makanya saya sedih kalau lihat teman-teman saya. Mereka dia bilang, nah kalau saya ketemu ibu pendeta yang satu ini bisa disuruh bertobat saya. Lah, dulu saya nggak mengenal Tuhan. Kok kamu dengan mudahnya menjual Tuhan Yesus karena pasangan hidup, karena jabatan? Banyak teman-teman saya itu yang meninggalkan Tuhan karena jabatan, karena pasangan hidup. Banyak. Dia lepas itu. Karena dia nggak siap untuk hidup susah. Dia nggak siap untuk nggak dapat promosi ilahi, apalagi pegawai negeri. Ya, banyak tantangan. Nggak boleh sebut nama Yesus. Ada yang rubah KTP, ada. Segala cara dilakukan. Supaya apa? Ya udahlah, Yesus belakang aja deh. Coba kita prioritaskan Tuhan. Tuhanlah yang berjalan di depan kita. Ya, kita nanti akan doa breakthrough. Kita akan doa terobosan. Artinya breakthrough ini adalah terobosan. Kita di bulan September mau persiapan, tinggal 3 bulan ya untuk ditutup tahun 2023. Kalau masih ada, oh ya saya mau dipulihkan, ya belajarlah dengan iman. Berapa sih yang saya harus iniin? Saya biasanya tuh sama si mama kadang di gereja kita ada untuk benih taburan. Tapi kadang kita di rumah tanya dulu, Tuhan berapa yang ini? Tuhan udah sediakan, kadang-kadang mau hari ini mau tutup tahun, Tuhan udah sediakan benihnya. Dia bilang kasih semuanya. Ya saya kasih semua, saya angkat sama Tuhan. Saya percaya Tuhan, semua urusan saya utang piutang selesai. Semua keluarga saya hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Kebajikan, kemurahan Tuhan selalu ada dalam kehidupan keluarga saya. Tuhanlah yang memelihara hidup saya. Saya tidak pernah takut dan khawatir. Nggak perlu ada kita istilahnya kalau orang berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan penglihatan, tapi berjalanlah karena dengan hati percaya. Izinkan hari ini ayo ambil komitmen sama Tuhan. Tuhan, saya mau masuk tahun 2024. Engkaulah yang menuntun seluruh kehidupan saya. Saya nggak mau melakukan rutinitas agamawi. Saya nggak mau hanya jadi orang Kristen itu yang biasa-biasa. Saya mau mengalami banyak breakthrough dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Dalam pelayanan saya mau banyak mengalami terobosan Tuhan. Biar Tuhanlah yang bekerja, berkarya dalam kehidupan saya. Bukan karena kekuatan saya. Coba tanggalkan semua kekuatannya kita. Kita nggak akan mampu loh Bapak Ibu ke depan menghadapi dengan situasi kondisi saat ini. Kita lihat banyak bencana, banyak yang meninggal, banyak harga-harga naik. Mikirin tuh, apalagi ibu-ibu. Waduh duit 100.000 mana cukup sekarang. Paling beli cabai udah habis, ya beli bawang, ya tempe tahu, sayur asem. Ya sama beras udah 100.000 habis. Boro-boro beli daging ayam. Ya. Tapi Tuhan bisa cukupkan. Pemeliharaan Tuhan ada. Ingat. Kata Tuhan, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap langitku. Perbendaharaan Tuhan. 1/5 bagian, 1/10 kita berikan buat Tuhan. 1/10 itu adalah sebenarnya investasi kita sama Tuhan. Jadi kita tetap bisa klaim sama Tuhan. Tuhan saya kan ada investasi. Saya udah kembalikan 1/10 ini kita menyenangkan hatikan Tuhan. Lalu yang 1/10 ini adalah investasi saya. Saya perlu untuk menuai ini.
Kita bisa klaim janji firman Tuhan. Ya. Tapi sikap hati harus benar. Motivasi harus benar. Belajar mengikuti tuntunan arahan Tuhan. Tanya Roh Kudus, kepada siapa, kemana, ya, supaya setiap janji Tuhan ya dan amin digenapi. Tidak ada satupun yang akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu akan mengerjakan dan menjadikannya berhasil. Ya, ingat, kita rubah paradigma kita mulai malam hari ini. Siapa yang mau ngambil keputusan? Oke Tuhan, saya mau tahun 2024. Saya nggak mau lagi berjalan dengan pola pikir saya yang lama. Saya tanggalkan Tuhan. Saya mau Engkau yang akan menuntun saya ke depan. Di masa-masa ke depan Tuhan, ambil alih seluruh hidup saya. Ya, ambil keputusan itu malam hari ini. Ini tahun baru. Pedelet, pintu sudah dibuka, ya, pintu terobosan. Ya, tadi malam kita juga menerima api, kita banyak mendapatkan pesan-pesan Tuhan, nanti juga akan disampaikan juga oleh saudara saya. Ya, dia akan menyampaikan pesan Tuhan juga apa yang dia dapatkan, supaya ayo malam hari ini kita, ini kan ibadah malam terakhir ya. Besok kan istilahnya udah siap-siap pulang lah ya. Jadi kita mengalami breakthrough ke depan 2024. Ya, kita mengalami pemulihan dalam seluruh aspek hidup kita. Semua kutuk sudah Tuhan bebaskan, lepaskan. Artinya disinilah pemulihan Tuhan kerjakan. Karena sebelum Tuhan datang, dia membalikan keadaan dari keadaan kamu yang sebelumnya 2 kali dari keadaan yang sebelumnya. Itu yang harus kita imani.